Assalamualaikum teman-teman Belovers dimanapun teman-teman berada, mitra bisnis Madubi. Hari ini kita dapat kesempatan ketemu dengan salah satu mitra kita, eh, seorang mentor yang inspiratif, ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dan kita punya kesempatan bekerja sama karena beliau berkenan bergabung sebagai agen Madubi di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, biar langsung aja kita langsung ngobrol dan perkenalkan diri dengan siapa sih mitra baru kita di Bogor. Mungkin Pak Al mau kenalkan diri, monggo Pak, dengan mitra kita semua di Indonesia. Baik, eh, terima kasih Mas. Nama saya Malik Al-Fatah, biasa dipanggil Aal. Pak Al. Iya. Pak Al. Alhamdulillah, saya sudah bergabung dengan Madubi per hari ini ya, tanggal berapa ini Mas? Tanggal 4 September. Tanggal 4 September, hari Rabu, 4 September 2024 ya. Kebetulan saya ada usaha bekam. Oke, Pak J. Dan saya rasa karena saya bergerak di bidang kesehatan, terus dikenalkan dengan Madubi yang memang selaras ya, dengan kesehatan-kesehatan tibu nabawi dan kesehatan-kesehatan yang sifatnya alami. Jadi insya Allah ini sangat cocok dengan klien-klien saya di Bekam. Gitu. Alhamdulillah, berarti kita hadir di tempat yang tepat nih. Ya, nah, sebelumnya Pak, kan kita sering dengar nih ya bekam, klinik bekam dan lain-lain. Yang bikin klinik bekamnya Pak Al nih beda dengan yang lain selama Bapak sudah menjalankan bisnisnya. Kalau boleh tahu apa Pak? Ya, baiklah. Jadi usaha bekam yang saya jalani, insya Allah tindakan bekamnya mengikuti syariat-syariat sunnah. Karena selama ini banyak orang tidak paham apa itu bekam, jadi kita sambil kasih edukasi bahwasanya bekam itu adalah sunnah. Sunnah yang perintahnya bebarengan dengan peristiwa Isra Mi'raj, Masya Allah. Dan ini adalah metode pengobatan langit yang sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Artinya kalau kita menjalani bekam itu hendaknya lah kita niatnya untuk menjalani sunnah, bukan untuk mencari sehat. Wah. Ya, ini baru loh Pak. Bener loh Pak, ini insight baru buat saya loh. Ternyata selain dapat sehat juga dapat pahala sunnahnya Pak ya. Luar biasa. Terus Pak, ini sudah berapa lama Pak Bapak mulai berbisnis dan menjalani usaha rumah bekam Ashifa ya Pak ya? Ya, rumah bekam Ashifa. Alhamdulillah saya udah jalan 9 bulan ya, 9 bulan, dan saya pesan kepada yang selama ini senang setiap bulannya rutin menjalani bekam, jangan sampai alih-alih kita ingin sehat, menjalankan sunnah, tapi dapatnya malah sakit. Iya, betul. Sehingga di tempat bekam kami masalah sterilisasi itu sangat kita jaga. Itu jadi tips-tips. Kalau ada rekan-rekan yang berekam, satu harus lihat dulu tempatnya. Betul. Terutama sterilisasi bednya, tempatnya harus satu orang satu kain. Karena kalau tidak ganti kain itu nanti berpotensi bisa menularkan hepatitis atau HIV. Iya, betul Pak. Yang kedua, pembersihan lukanya itu juga tidak boleh pakai tisu ya. Mungkin selama ini banyak orang pembersihan luka itu pakai tisu, tisu putih itu. Kenapa demikian? Karena tisu putih itu kan banyak mengandung zat-zat kimia ya. Jadi itu bisa juga berpotensi menyebar kanker dan lain sebagainya. Iya tuh. Jadi kalau di sini kita pakainya kain kasa. Kain kasa, yang steril ya Pak ya? Ya, dan juga kita kasih edukasi ke klien, misalkan kalau selama bekam itu sebaiknya jangan tidur. Kebanyakan sekarang kalau di bekam banyak yang tidur itu. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu Pak itu. Wah, ini knowledge baru nih. Ini knowledge baru nih. Ya, karena kalau tidur itu kan organ-organnya istirahat ya. Organ-organ istirahat, sehingga peredaran darahnya kan juga melambat. Sehingga hasilnya kurang optimal. Gitu. Wah, ini ilmu baru nih. Soalnya kita kalau ke tempat bekam atau mungkin ke tempat refleksi dan lain-lain Pak, kita pengen mau rileks Pak, taunya tidur, ternyata malah nggak boleh sebenarnya. Wah, ini ilmu baru banget, ilmu yang luar biasa. Nah,
Hari ini kebetulan kita memang hadir di tempat klinik Bekam Ashifa punyanya Pak Aal. Tapi sebenarnya selain itu Pak Aal ini juga apa namanya mentor banyak bisnis dan usaha yang lain. Nah itu yang mungkin perlu teman-teman ketahui nih, Mitra Madu Bibi Koloni ketahui. Ceritain sedikit dong Pak, spill sedikit aja Pak, jangan banyak-banyak Pak Aal. Apa aja Pak selama ini Pak yang sudah di apa namanya siarkan dan mungkin dibantu ke semua teman-teman mungkin yang menjadi murid Bapak atau mungkin relasi Bapak. Baik, Mas. Saya alhamdulillah pernah jalani properti, kita bikin klaster-klaster. Saya ada usaha bakso ngangenin ya, mungkin nanti bisa dicek di YouTube. Bakso ngangenin nih, iya nih. Itu kayaknya viral tuh Pak, saya sempat lihat riset-riset sempat dibahas di Hitam Putih segala macam gitu kan, yang baksonya gede-gede itu loh teman-teman. Ya, saya ada usaha material, plafon PVC, terus ada usaha terapi ini, dan juga ada klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Ya, sebenarnya saya bukan mentor Mas. Hanya jadi sebatas, apa Pak? sebatas saya ingin sharing, membagi ilmu yang saya ada. Gitu. Karena insya Allah saya berbagi ilmu. Saya ingin sedekah, tapi kalau sedekah harta kan terbatas ya. Sedekah ilmu yang notabene nanti ilmu ini bisa menjadi multi level amal jariah. Artinya apa? Orang yang sudah pernah sharing ilmu dengan saya, dia menularkan ke orang lain. Orang lain itu menularkan ke yang lainnya, sehingga insya Allah bisa menjadi multi level amal jariah. Pak, kalau orang udah ngejalanin banyak bisnis, pasti kan kepo sama dulunya tuh ngapain ya kan, anak pejabat kah atau apa? Kan kita nggak tahu nih Pak gitu kan, apakah dari lahir sudah menurunkan banyak bisnisnya? Kalau boleh tahu Bapak sebelum mulai apa namanya multi level amal jariah tadi, apa Pak aktivitasnya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya. Kebetulan dulu saya seorang TNI, Mas. Oke, teman-teman. Ya, saya ngambil pensiun dini di pangkat mayor waktu itu Januari 2019. Kalau masa dinas sih masih kurang lebih, kalau terus ya masih kurang lebih sekitar 15 tahun, 20 tahun. Dan kegiatan saya sekarang lebih banyak ke sosial, gitu kan. Kita ada ya pembinaan TPQ, terus kita juga insya Allah minta doanya. Sedang bangun masjid di Banyumas yang insya Allah itu nanti konsepnya, terus terang saya terinspirasi pengelolaannya seperti Masjid Jogokarian. Iya. Teman-teman Banyumas nih siap-siap nih. Kita juga ada mitra Pak di Banyumas kebetulan. Nanti kita bisa berkolaborasi di sana. Iya. Jadi memang sebenarnya ini benar-benar mulai dari awal kan Bapak ya? Karena kan gini Pak, maaf Pak, kadang-kadang orang kan berpikir bisnis itu kan ada yang karena warisan ya kan, karena sudah dirintis sebelumnya, atau bahkan ada yang lagi tren sekarang kan orang dalam tuh Pak. Ya kan. Nah, apa namanya, Bapak memang benar-benar mendedikasikan setelah pensiun dini ya Pak ya, dari kesatuan memang untuk bisnis itu semua ya Pak ya? Iya. Dulu saya tahun 2001 pertama kali jadi tentara itu berpikir bahwasanya kalau jadi pegawai negeri itu mohon maaf, itu nggak bisa kaya. Cukup, insya Allah cukup. Tapi kalau kaya kan agak sulit gitu karena udah terukur gitu kan. Karena saya pinginnya ya banyak berbagi, kan harus kaya juga. Iya betul Pak, betul. Nah dari situlah saya berpikir bahwasanya saya harus mencari penghasilan tambahan, tapi yang tidak mengganggu dinas saya. Dan alhamdulillah dari 2001 itu mulai saya bekerja, saya mulai merintis. Dulu pertama kali saya jualan bebek goreng di Sulawesi, Makassar, di pinggir jalan Mas. Dulu sempat digerebek juga sama satpol. Tapi begitu kasih KTA aman ya Pak ya? Enggak, saya profesional. Saya dari dulu itu tidak pernah menunjukkan TNI-nya. Kalau biar saya profesional. Ini kalau saya menunjukkan TNI-nya, ya mungkin Satpol PP takut, tapi takut sama TNI, bukan sama usaha saya. Jadi digusur ya karena kita nyali atau dia, kita walaupun dan berhati terpaksa ya harus ngikut. Iya. Menginspirasi sekali ya teman-teman di koloni ya. Apa yang sudah dicapai sama Pak Aal. Prosesnya juga sempat dikejar-kejar Satpol PP ternyata ya, walaupun sebenarnya beliau kita tahu siapa tadi ya. Nah Pak,
itu kan tadi bisnis yang sudah Bapak capai. Untuk harapan pribadi Bapak selain bangun masjid tadi di Banyumas, kalau ngomongin ekonomi yang lebih bermanfaat untuk Jariah, apa Pak yang masih Bapak pengen capai? Ya, sebenarnya di era digital ini kan kita harus memang terutama untuk anak-anak mudanya mengembangkan ilmu digitalnya ya. Tapi kita lihat di lapangan kan untuk yang tahu ilmu digital untuk perkembangan ekonomi kan sangat sedikit. Orang lebih cenderung tahu digital, medsos ini itu dan lain sebagainya, tapi kurang mau manfaatkan untuk dunia bisnis. Apalagi kita udah eranya MEA, AFTA dan lain sebagainya. Orang luar bebas masuk ke kita Indonesia. Dan faktanya mereka sangat masif masuk ke kita. Betul. Atau makan kita yang ngambil dari luar memang, karena mereka lebih murah. Sementara di kita tidak bisa keluar. Kenapa? Karena terutama faktor adalah biaya produksi yang tinggi di sini. Kita ambil aja contoh beras. Kita luas sawahnya itu sangat-sangat luar biasa, Pak. Kan malahan kita impor dari negara yang sawahnya lebih sempit dari kita. Nah, itu karena faktor pendidikan. Jadi pada dasarnya sih kalau mau mengembangkan ekonomi pendidikanlah yang harus dikembangkan. Terutama pendidikan yang non formal. Nah, ini perlu ya kerjasama kita semua, istilahnya person to person yang mohon maaf seperti yang saya lakukan, apa yang saya bisa saya sharing dan gratis. Ini juga nanti tanggal 14 September. 14 September. Iya. Kita mau ngadain pelatihan bakso gratis gitu loh. Bakso gratis. Jadi ini pelatihannya kayak apa, Pak? Bapak mengedukasi pemuda kah atau komunitas lain atau ekosistem yang seperti apa, Pak? Jadi untuk pelatihan tanggal 14 itu kita free, siapapun yang mau ikut silahkan. Sifatnya hard skill, jadi itu kita peruntukkan untuk semuanya. Ya. Tapi kalau ada misalnya komunitas, arisan atau ekstrakurikuler sekolah atau remaja masjid, Karang Taruna atau yang punya sosialita mau ingin ngadain kursus gratis dari saya. Yang penting bahan bakunya ngadain sendiri. Gratis ya. Wah, luar biasa. Si Pak ini menarik sekali dan menginspirasi. Mudah-mudahan target Bapak tadi berbagi ilmu ilmu dan amal jariah bisa jadi amal baik buat nanti setelah kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, ini kan kami hadir hari ini kan dengan bendera Madubi nih, Pak. Arif sebenarnya masih penasaran nih, kok Bapak mau ya milih kerja sama kami gitu kan? Padahal baru sekali ya kita ketemu ya, Pak ya. Mungkin boleh cerita, Pak. Jadi ini nanti bisa jadi inspirasi, bisa jadi insight untuk teman-teman semua Bikoloni. Bagaimana sih caranya kita bangun bisnis dan gimana kita bikin jaringan ekosistem kita yang positif, produktif. Madubi ya. Kebetulan waktu itu saya bertemu Mas Arif pertama kali kan. Terus dikasih coba untuk test food lah. Test food atau apa? Iya, betul. Dan alhamdulillah saya rasakan testernya bagus dan saya rasa walaupun dulu waktu nyoba baru 2 saset ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi secara produk ini bagus sekali insya Allah. Ya. Dan skema bisnisnya Pak, yang udah saya buka ini. Skema bisnisnya juga bagus sekali ya. Karena kita konsinyasi. Dan insya Allah ini karena ini kan saya nanti display di tempat bekam saya ya. Pak, ayo Pak ceritain Pak. Insya Allah Pak? Ini seiring ataupun matching dengan konsumen atau klien-klien saya ada di bekam itu. Oke. Nah ini nih Pak produknya nih. Saya juga hari ini belum minum sih. Kita bisa minum bareng aja Pak. Nah, kita di-cut kok itu. Bismillah. Bisa Pak bukanya Pak? Ini dibukanya gampang. Iya, dibukanya gampang sekali, hygiene. Memang itu Pak targetnya Pak. Bismillah. Madubi kan madu, bawang putih tunggal sama lemon Pak. Ya. Setelah Bapak nyobain lagi nih setelah sekian lama. Ya, dulu saya itu sering bikin ramuan sendiri Mas. Bawang putih saya blender, saya campur dengan madu sama jahe ya.
mungkin dari sisi komposisi kurang pas dan sebagainya, satu ribet, mungkin komposisi juga kurang pas, Betul. rasanya juga kurang nikmat ya. Betul. Dengan Madubi ini satu rasanya udah pas banget ya di lidah. Tidak tinggi, nggak sengar atau apa ya. Sengar, ya. Dan tentunya pasti komposisinya kan udah diteliti ya, mulai peneliti R&D lah, R&D, sehingga insya Allah ini komposisinya pas, sehingga lebih membawa manfaat untuk kesehatan. Jadi daripada yang sekarang masih suka ngeramu sendiri nih, saya rekomendasikan untuk ini Madubi aja, ini praktis, sehat. Bawanya juga gampang ya Pak ya, tinggal dimasukin kantong. Tinggal jalan. Wah, tinggal siap beraktivitas deh. Apalagi Pak Al masih ngajar, masih menjadi mentor dan ngasih ilmu ke banyak tempat dan banyak orang. Jadi stimulasi. Jadi imunitasnya terjaga, sumber energinya terpenuhi, dan insya Allah kerja berkahnya dan berbagi inspirasinya bermanfaat. Mungkin itu ya. Nah Pak, satu nih Pak, pesan Bapak. Ya, mungkin sharing Bapak nih untuk para kandidat mitra kita mungkin yang akan penasaran ya kan Pak. Sekarang ekonomi katanya lagi susah ya kan Pak. Tapi giliran nyari kerja susah, kita kasih bisnis, mereka nggak mau ngapa-ngapain juga Pak. Jadi mikirnya uang datang sendiri. Mungkin Bapak punya pesan Pak buat para kandidat mitra kita nih Pak, yang di luar jadi terinspirasi, terus kemudian bisa bergerak dan akhirnya bisa memenuhi kesejahteraannya. Ya, apa Pak? Saya jadi teringat kalam Allah ya. Salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ista'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Tuhanmu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, hanya saja apa sih sabar itu? Nah, banyak orang yang kadang-kadang salah menginterpretasikan. Dia sudah berusaha sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali gagal. Dia terus saya kan sudah berusaha sepenuh tenaga udah gagal. Terus dia pasrah begitu aja, tidak mau berusaha lagi. Jadi sabar itu isinya adalah ilmu, semangat dan doa. Dan sampai kapan itu ya tidak dapat, harus lakukan itu sampai berhasil. Dan sudah berhasil pun kita harus dituntut lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, ini udah dipermudah ini dengan sistem konsinyasi. Biasa ya. Tinggal ilmunya ditingkatkan, tinggal ikhtiarnya ditingkatkan, doanya ditingkatkan, itulah sabar. Insya Allah bawa hasil. Ya teman-teman ya, ini dari orang yang nggak mau dipanggil suhu atau coach nih ya, tetap aja masih loh harus ikhtiar, harus konsisten dan harus sabar, karena ya nggak langsung monetize seketika ya Pak ya. Jadi teman-teman kandidat mitra Madubi yang memang interest, yang memang minat untuk meningkatkan kesejahteraannya, jangan lupa kita punya program yang memang sekarang kita kasih kemudahan buat para mitra kita Pak. Dimanapun berada, mau lewat online atau offline, kita bagikan ilmu dan kemudahan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, Bilover dimanapun Anda berada, kalau Bilover kepo dan mau ngobrol langsung dengan beliau Pak Al, sebenarnya alamatnya ada di mana nih Pak? Jadi bisa ngobrol-ngobrol, selain nanti mungkin bisa masuk grup ya. Bisa mungkin Pak diinfokan Pak di mana bisa jumpa Bapak untuk silaturahmi dan lain-lain. Ya, tadi Masnya bilang Bogor ya? Ini perbatasan Bogor, tapi kalau masuknya masih Bekasi. Oh gitu. Jadi sebelah sana seberang jalan Jakarta Timur, sebelah sini Bekasi, ke timur dikit itu Bogor, sebelah selatan itu Depok. Oh iya, itu perbatasan. Ini masih. Jadi saya ada di Jalan Masjid At-Taqwa, nomor 66, Jatirangga, Jati Sampurna, Bekasi. Atau nomor WA perlu? Nggak usah Pak. Nanti bisa menghubungi Mas Arief. Ya. Jadi kalau nomor WhatsApp nanti Bapak keganggu terus. Karena kita masih punya program loh teman-teman. Ini bukan nggak mau nge-share profilnya Pak Al. Karena sebenarnya Magnet Dunia Bisnis nanti akan ada program sama Pak Al. Apa programnya? Salah satunya kita akan berbagi sharing
terkait persiapan teman-teman atau para mitra yang mungkin sudah memasuki masa-masa pensiun. Ya. Nanti kita siapin kurikulumnya ya Pak ya. Ya, Kita siapin template-nya. Kan sekarang mau katanya bebas finansial, ya kan? Tapi ya tetap harus ikhtiar, sabar. Apa lagi Pak? Ilmu, ikhtiar, doa. Itu isi dari sabar. Betul. Nah, jadi itu ya Belovers semuanya itu apa namanya mungkin bisa menginspirasi teman-teman, yang masih berjuang pasti karena kita kan hidup pasti poinnya adalah ingin memberikan inspirasi dan mensejahterakan semua orang, termasuk salah satunya keluarga kita. Nah, kami hari ini langsung dengan mitra kami di Bogor, Pak Aal, owner dari Bekam Sunnah Ashifa, akan meramaikan kembali hasanah bisnis di produk-produk Madubi. Harapannya bisa memberikan kesejahteraan dan menjadi mitra bisnis keluarga Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan jangan lupa kita masih punya promo yang di Mall Basura buat mitra yang masih mau berpartisipasi, silahkan. Dan tanggal 14 yang kepo untuk ikut pelatihannya Pak Aal, itu online Pak atau offline? Offline ya? Offline di? Ya. Offline di Masjid Rumah Makan Gratis. Di mana Pak? Masjid Rumah Makan Gratis itu di dekat alamat rumah saya ini, di Jatirangga juga, Jatirangga Bekasi. Nanti setelah video ini akan ada kita spill juga workshopnya dan pelatihannya di mana. Jadi teman-teman yang tanggal 14 nanti kesempatan, bahkan konten kreator kita pengen tuh belajar belajar usaha bakso dan lain-lain, bisa partisipasi. Nanti bisa dilihat di IG-nya saya, Malik Al-Fatah, atau di Bakso Ngangenin. Ya. Nanti kita spill detailnya di sana. Pak Al, matur suwun banget. Ya. Terima kasih. Ini luar biasa, silaturahmi ternyata membuka pintu rezeki, membuka pintu, insya Allah memperpanjang usia kita ya Pak ya. Amin. Harapan kita sama-sama, ini amal jariah, kita membuka peluang. Silakan teman-teman mau ambil peluangnya atau enggak. Karena kalau enggak ya buat apa kita hidup kalau misalnya hanya diam dan scroll handphone aja, kayaknya nggak bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa stay tune terus di sosial media Madubi @madubiind. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madubi nggak cuma madu.